kita akan belajar tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Suatu teks terdiri dari beberapa paragraf atau disebut juga alinea. Jadi setiap teks yang kalian baca itu mempunyai paragraf dan alinea. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Jadi kumpulan dari beberapa kalimat yang terdapat dalam suatu teks. Nah, di mana sebuah paragraf itu memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Oke, dapat kita persingkat. Teks itu terdiri dari beberapa paragraf, di mana paragraf itu memiliki satu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Ide pokok, jadi inti dari paragraf tersebut. Jadi apa yang dibahas atau apa topik yang dibahas pada paragraf tersebut, itu yang disebut kalimat utama. Oke, kalimat penjelas. Jadi dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Jadi selain kalimat utama itu disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang berisi penjelasan. Jadi penjelasan dari kalimat utama. Nah, letak kalimat utama itu menentukan jenis paragraf dalam suatu bacaan. Misalnya paragraf deduktif. Jadi paragraf deduktif yaitu paragraf atau sebuah paragraf yang kalimat utama terletak di awal paragraf. Jadi kalau kalimat utamanya terletak di awal paragraf itu disebut paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu sebuah paragraf yang kalimat utama terletak di akhir paragraf. Jadi kalau di awal tadi deduktif, kalau di akhir paragraf itu disebut paragraf induktif. Nah, selain itu ada paragraf campuran atau deduktif induktif, yaitu sebuah paragraf yang kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf. Jadi kalimat utama itu bisa di awal, kadang ada terdapat di awal dan terdapat juga di akhir, itu yang disebut kalimat atau paragraf campuran ya. Oke, kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi. Dengan demikian, jadi biasanya paragraf induktif yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf biasanya dia menggunakan kata jadi atau dengan demikian, jadi atau kesimpulan dari paragraf tersebut. Gagasan pokok itu disebut juga dengan gagasan utama, sering juga disebut dengan ide utama, sering juga disebut dengan pokok pikiran, disebut juga dengan pikiran pokok, dan disebut juga dengan ide pokok paragraf. Jadi gagasan pokok itu kadang disebut gagasan pokok, kadang disebut gagasan utama, ide utama, pokok pikiran, pikiran pokok atau ide pokok paragraf itu sama. Oke, jadi gagasan pokok itu merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Oke, gagasan utama atau pikiran pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Ya, jadi gagasan utama atau pikiran pokok itu biasanya terletak pada kalimat utama. Oke,
Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama, tentu harus membaca teks dengan seksama. Jadi harus dibaca seksama, yaitu dipahami, dibaca berulang-ulang. Jadi kita tahu apa inti yang dibahas dalam paragraf tersebut. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Ingat tadi bahwa gagasan pokok itu biasanya terletak di kalimat utama. Jadi, untuk menentukan gagasan pokok, tentukan atau temukan kalimat utamanya. Yang ketiga, tentukan unsur inti dari kalimat utama. Jadi setelah dapat kalimat utama, tentukan unsur atau inti dari kalimat utama tersebut. Jadi disimpulkan lagi ya, disingkat lagi. Yang keempat, unsur inti kalimat utama itulah yang sama dengan gagasan pokok. Jadi setelah dapat kalimat utama, kalian tentukan unsurnya. Nah, unsurnya itu atau intinya lagi, nah itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Nah, contoh ini teks Pawai Budaya. Tadi kalian sudah baca, kita sudah menentukan kalimat utama dari paragraf 1 teks Pawai Budaya, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, dari sini untuk menentukan gagasan pokok, kamu tentukan lagi unsurnya atau inti dari kalimat ini. Apa intinya? Nah, itu gagasan pokoknya itu pawai budaya sangat menarik. Ya. Jadi inilah unsurnya. Jadi pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Intinya itu adalah bahwa pawai budaya sangat menarik. Itulah gagasan pokok. Gagasan pendukung atau uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok yang terdapat dalam kalimat penjelas. Jadi selain kalimat utama, berarti itu adalah kalimat penjelas. Misalnya dalam satu paragraf, kalau ada 5 kalimat, berarti kalimat utamanya 1, kalimat penjelasnya ada 4. Gitu ya. Nah, dari kalimat utama ditemukan gagasan pokok atau inti dari paragraf itu. Dari kalimat penjelas ditentukan intinya, itulah gagasan pendukung. Jadi begitu ya tentang gagasan pokok, kalimat utama, dan gagasan pendukung.